5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وانشر وفض وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نهضة الوطن دين إسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar tengah jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya. Dimanapun anda berada malam ini, syukur pada Allah dah dapat jumpa lagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita sedang berada dalam bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj Nabi SAW, bulan diterimanya perintah solat 5 waktu sehari semalam. Kanjeng Nabi dari Allah Ta'ala secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Karena itu mari kita tingkatkan ibadah kita, solat kita terutama, solat fardu, solat sunnah, solat jamaah. Mari kita tingkatkan dalam bulan ini. Moga-moga karena itu Allah Ta'ala limpahkan rahmat, taufik, hidayah, keselamatan pada kita. Karena as-salat miftahu kulli khair. Solat itulah kunci segala-gala kebaikan adalah solat. Kunci rahmat, kunci ampunan, taufik hidayah, kunci rizki, kunci keselamatan, kesehatan, kesuksesan. Semuanya adalah berpangkal dari ibadah solat kita. Karena itu, mari kaum muslimin muslimat, kita tingkatkan amal ibadah kita, solat kita, ya, terutama solat jamaah di masjid, di musalla yang ada sekitar kita. Nabi bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jamaah." Apabila satu RT RW tidak ada 3 orang saja berjamaah, kaum laki-laki. Illa qad istahwadha an bisyaitan. Semua penghuni RT RW itu dipimpin, dijajah, dikuasai oleh syaitan yang terkutuk. Maka jadilah kita menjadi manusia-manusia kesyaitanan. Kenapa? Karena kita tidak mendirikan solat jamaah di kampung kita. Oh, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita mohon pada Allah, terutama daerah kita yang belum turun hujan sampai sekarang. Daerah Lombok Timur, belum madai hujannya, masih kering kerontang sawah, ladang, warga masyarakat, petani kita. Kita bantu mereka dengan doa, mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan, mereka bisa menanam. Dan telah menanam, insya Allah saatnya nanti panen. Sekarang ini nanam aja belum, apalagi mau panen dan seterusnya. Kita kasihan mereka nanti. Kalau kesulitan pangan ekonomi, maka kita juga semua akan merasakannya. Apalagi kalau terjadi kesulitan ekonomi, banyak orang miskin. Kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan, itu akan membawa pada kekufuran, kedurhakaan, kemaksiatan. Kalau sulit ekonomi, banyak orang berbuat dosa dan kejahatan, kemaksiatan. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalika. Di awal penyampaian ini, kami mengajak pelungguh Sami, para pendengar, untuk sama-sama kita merenungkan nasihat ulama tasawuf yang tentu diambil dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka ulama sufi kita? Yaitu marruziqa syukru lam yuhrami ziyadah. Siapa-siapa yang berikan Allah sifat suka bersyukur, pandai bersyukur, gitu, maka pasti akan ditambah nikmat rahmat oleh Allah kepada mereka. Mari kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, banyak bersyukur, nikmat Allah bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau kalian bersyukur, nikmatku akan bertambah. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, azab Allah maha pedih bagi orang tidak pandai bersyukur. Mari kita banyak bersyukur, biar nikmat Allah bertambah kepada kita, kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengancam dalam hadis kursi, "Malam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam yarda biqadai, walam yaqna bi'atai, falya'bud rabban siwayah." Siapa-siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, siapa yang tidak sabar atas ujian dan cobaan yang kuberikan padanya, siapa yang tidak ridha dengan qada qadarku, dan siapa-siapa yang tidak merasa puas, tak pernah puas dengan karunia pemberianku, sembah Tuhan selain aku, cari Tuhan selain aku. Maniknya Allah. Di mana kita nyembah Tuhan selain Allah, di mana kita mohon tolongan selain pada Allah, tentu hanya kepada Allah. Tentu maka mari kita syukuri nikmat Allah, nikmatnya akan bertambah pada kita. Apa arti syukur? Pergunakan nikmat pada apa yang Allah senangi, cintai, redai, cintai. Tanggi. Ti'malu ni'am bima yuhibbuhullah wa yardah. Pergunakan nikmat Allah pada apa yang dicintai Allah dan Allah ridha. Itu namanya syukur. Syukur atas rezeki dan kayaan. Maka kita sedekahkan, kita dermakan, kita sumbangkan. Allah ridha, Allah senang. Kemudian nikmat ilmu kita amalkan, kita ajarkan, kita siarkan. Nikmat jabatan kedudukan kita pakai untuk berbuat keadilan, kebijaksanaan. Demikian seterusnya. Maka itulah dia bersyukur yang menyebabkan kita akan dapat nikmat Allah bertambah-tambah. Amin. Yang berikutnya, marujka sabru lam yuhrami thawab. Siapa-siapa yang berikan Allah kesukaan sabar, suka bersabar, maka pasti akan dapat balasan dari Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan pada orang sabar dengan balasan tidak terhingga, tidak terhitung, tidak terkira. Berapa balasan pahala orang sabar? Tidak ada yang tahu selain Allah Ta'ala. Wasabru thawabul jannah. Sabar itu balasannya adalah syurga. Manik Nabi SAW. Mari kita banyak sabar segala nikmat rahmat Allah. Okay? Ada ujian dan cobaan dari Allah. Maka insya-Allah kita akan dapatkan balasan tak terhingga. Dan balasan sabar adalah yaitu syurga. Amin. Allahumma amin. Dan Allah memberikan ujian cobaan itu adalah tanda Allah cinta pada hamba yang beriman. Zahaballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah cinta pada hambanya, karena kita beriman, bertakwa, ibadah, maka Allah akan berikan kita ujian cobaan dan tanda Allah cinta kepada hambanya, berinya ujian dan cobaan. Dan ujian cobaan itu adalah menghapuskan dosa kita. Apabila kita dapat ujian cobaan dari Allah, maka itu menghapuskan dosa-dosa yang sudah ada. Jadi ada hikmah. Allah memberikan kita ujian cobaan, hapuskan dosa. Yang kedua, tanda Allah cinta kepada kita. Tanda Allah akan menaikkan derajat kedudukan kita, kemuliaan kita. Yang ketiga, marjukat taubah lam yurhamil qabul. Saya memberikan Allah kesenangan bertobat, suka bertobat. Dan pada bulan Rajab sekarang ini adalah bulan banyak bertobat. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum. Hai orang-orang beriman, kembalilah kalian pada Tuhan, minta ampunlah pada Allah Ta'ala segala dosa dan kesalahannya. Wajatanibul ma'asiyah. Jauhkan segala dosa-dosa di bulan mulia ini, bulan Rajab. Jadi bulan Rajab, bulan bertobat, bulan mohon ampun pada Allah. Sehingga kita dianjurkan istighfar Rajab yang bunyinya Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, kasih sayangi aku ya Allah, dan beri kesempatan taubat, dan kau terima taubat kami ya Allah. Siapa yang berikan Allah kemauan taubat dan ikhlas taubatnya, taubat nasuha, bukan taubat sambal, maka
mesti akan dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang berikutnya, maruzikal istighfar. Siapa yang berikan Allah kesenangan istighfar. Senangan istighfar. Lam yuramil maghfirah. Pasti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang, kita perlu banyak istighfar. Istighfar itu kelebihannya antara lain. Siapa banyak istighfar, sabda Nabi, maka pertama, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada stres, depresi, galau, putus asa. Yang kedua, Allah beri jalan keluar dari kesulitan, penderitaan. Ada solusi dari problema kehidupan. Yang ketiga, siapa rajin istighfar, Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Istighfar babkan kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar, maka tertutup aib cacat celah kita. Banyak sekali kelebihannya istighfar. Tak kurang saya lihat 10 macam kelebihan membaca istighfar. Allah cinta pada hamba yang rajin istighfar. Mari banyak-banyak istighfar. Apalagi yang merasa dirinya galau, depresi, stres, frustasi, mau bunuh diri, tak tenang, silakan banyak istighfar. Itu kelebihannya. Siapa yang banyak istighfar, maka Allah SWT akan jadikan batin jiwanya jadi tenang. Ini yang paling penting zaman sekarang. Ketenangan jiwa dan batin. Siapa banyak istighfar, pasti akan dapatkan ampunan dari Allah kalau sungguh-sungguh ikhlas. Kemudian marujukad doa. Lam yuramil ijabah. Siapa yang berikan Allah kesenangan, kesukaan, berdoa. Doa selesai solat. Doa dalam sujud, doa di tengah malam, doa antara azan dan iqamat. Pokoknya banyak-banyak doa. Maka siapa yang banyak berdoa, mesti doanya akan diijabahkan oleh Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man la yadullah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak suka berdoa kepada Allah, Allah benci dan murka kepada orang yang tidak suka berdoa. Is'alullah, innallaha yuhibbu an yus'al. Doalah kalian pada Allah, Allah cinta, senang pada orang-orang yang suka berdoa. Samping itu juga Allah mengatakan dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Nalladzina yastaghfiruna an ibadati sadkhuluna jahannam badakhirin. Doalah kalian, pasti ku kabul doa kalian. Punya orang sombong pada ibadah padaku, alias tidak mau berdoa kepada Allah, maka kami masukkan neraka Jahannam sinadina. Mereka sombong, tidak mau berdoa, tidak mau minta tolong, minta bantu kepada Allah Ta'ala. Maka mereka akan masukkan neraka Jahannam sinadina oleh Allah Ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalika. Masih kita para pendengar yang dimuliakan Allah, mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, Gaza. Sudah sampai sekarang 23,000 lebih meninggal dunia. Sudah 23,000 meninggal dunia lebih. Okay. Apa akan dibiarkan terus umat manusia, umat Islam mati dibunuh dengan sia-sia, dengan penuh kejaman? Apakah Allah akan biarkan manusia membunuh hamba-hamba Allah yang taat, ibadah, beriman, bertakwa? Kan biarkan. Tidak. Suatu saat pasti Allah akan berikan balasan atas perbuatan mereka. Dan kita umat Islam yang biarkan mereka sewenang-wenang, kalau kita membiarkannya bisa jadi kita juga kena imbas daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Biarkan saudara kita teraniaya, dibunuh semena-mena oleh tentara Israel Yahudi Zionis tersebut. Mari kita berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Moga Allah membela saudara kita yang teraniaya, yang dibunuh sewenang-wenang. Demikian banyak jumlah mereka. Moga Allah berikan balasan pada mereka yang telah berlaku kejam dan sadis pada umat Islam Palestina di Gaza. Amin. Allahumma amin. Dan berikutnya yang terakhir, maruzikal infaq lam yurhamil khalaf. Siapa yang berikan Allah kesenangan, kesukaan untuk bersedekah, maka pasti mereka akan diberikan Allah ganti daripada apa yang disumbangkan, disedekahkan itu.
ma anfaqtum syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kau sumbangkan, pasti dia akan membalasnya, dia akan menggantinya. Firman Allah dalam Al-Quran, berharaplah kita bahawa kalau kita sudah bersedekah dengan ikhlas, insya-Allah Allah akan mengganti, akan membalas yang lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Pasti akan diberikan balasan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Pasti orang berbuat kebaikan akan dapat balasan kebaikan dari Nabi yang apa yang sudah didermakan, sumbangkan tersebut. Siapa yang berikan Allah Ta'ala kesukaan infak sedekah, maka pasti akan dibalas Allah. Kemarin kami nyatu ini yatim piatu, alhamdulillah wa syukrulillah, bersama jompo-jompo. Biar rasa syukur kita bisa kembali hidup pada tahun 2024 ini, dan juga bisa ketemu dengan bulan Rajab, bulan mulia, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kebaikan? Kalau kita berbuat baik pada bulan Rajab, pahalanya 70. Besok Syakban, pahala kebaikan kita 700. Di bulan Ramadan, kebaikan kita pahalanya 1000 lipat ganda. Bulan-bulan sebelumnya hanya 10 kali lipat ganda. Demikian, tanggih. Kemudian kami juga mendapatkan sumbangan dari kaum muslimin muslimat yang ada di Dasamburu, Kecamatan Suralaga, pada pengajian kami kemarin sore pada asar. Kemudian tadi malam juga ada sumbangan dari kaum muslimin muslimat jamaah pengajian kita di Masbagi Utara Tanah Mai. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan derma sumbangan, walaupun tidak banyak, tetapi keikhlasannya insya-Allah dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Dan tadi juga kita bawa anak yatim ke Sandubaya. Ada seorang ibu Hajah Rehana juga nyantu ni yatim. Alhamdulillah, banyak orang peduli anak yatim sekarang ini. Sebab kalau kita peduli anak yatim, insya-Allah, Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah, kudan orang yang yatim bersama dalam syurga, bersama Nabi dalam syurga. Mana asana ila yatimin aw yatimatin, ana wa huwa hakataini fil jannah. Siapa yang ngasihani seorang anak yatim, laki perempuan, aku bersama dia nanti di dalam syurga. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi kenyataan ngiring Rasulullah dalam syurga kerana sering nyantuni anak yatim. Tahadus binikmatillah. Sudah 50 tahun kami ngasuh anak yatim piatu dalam kota Selong bersama jamaah dan bersama masyarakat. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Dalam hadis ada sebutkan, man mana'a sadaqah man Allah minhul afiyah. Siapa-siapa pelit bersedekah, maka Allah tidak akan jadikan dia itu sehat. Selalu sakit. Kumat. Tak tenang. Galau. Kenapa? Pelit bersedekah. Coba suka sedekah, Allah jadikan hatinya tenang. Allah jadikan penyakitnya hilang. Dia akan sehat wa afiyah. Orang yang suka sedekah, dawu mardakum bis sedekah. Sabda Nabi, sembuhkan penyakit kamu dengan jalan engkau suka bersedekah. Man wajada fi qalbi qasawa falyanshur sadaqah. Siapa-siapa dia tenang hati, tidak tenang hati dan pikirannya galau, maka hendaklah dia bersedekah. Siapa yang banyak dosa dan salahnya, segera bersedekah, terhapuslah dosa dan tenang hati dan pikiran. Itu obat daripada penyakit-penyakit batin, penyakit jiwa. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, karena kita sekarang berada pada bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj, bulan diperintah ibadah solat 5 waktu sehari malam, maka mari kita tingkatkan ibadah solat kita, khususnya adalah solat berjamaah. Kita melihat di mana-mana masjid musalla agak kurang, safnya maju ke depan, tidak banyak yang berjamaah solat, baik malam maupun siang hari apalagi. Karena itu mari kita mancing rahmat Allah, karunia Allah dengan selalu solat berjamaah. Nabi mengatakan, al-jafa kullul jafa, al-kubru wan nifaq, asyaqa wal khaybah.
keras kepala, sungguh bengkeng keras kepala. Sungguh kupur, durhaka, nifak, munafik. Sungguh rugi, nyesal, dan sungguh orang itu akan celaka. Iaitu orang-orang yang tidak mau peduli terhadap solat berjamaah dan mau peduli terhadap solat berjamaah. Jangan sampai kita kena seperti itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, apalagi sekarang adalah bulan diterima perintah solat oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diramalkan dalam Al-Quran. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wa taba'us syahwat sawfa yalqawna ghayya. Telah datang satu generasi manusia, mereka itu melalaikan solat, hanya menurutkan hawa nafsunya. Nafsu minuman keras, nafsu narkoba, nafsu zina dan sebagainya. Semua macam nafsu-nafsu jelek diikutin. Maka pasaufa yalqawna ghayya. Mereka akan menemui goyan. Mereka akan menemui kesesatan, kehancuran, kebinasaan generasi manusia yang seperti itu. Oh na'udzubillah. Dan sampai bangsa kita, syarikat kita kena dengan ayat ini, lalai solat, hanya nurutkan hawa nafsu, ujungnya kehancuran, kebinasaan yang akan terjadi di mana-mana. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat bagian pada hikmah solat. Solat itu adalah tanda, alamah. Solat itu adalah tanda. Pertama, tanda orang beriman dah solat. Al-farqu bainana wa bainal kufri tarku solat. Beda antara kita dengan orang kafir adalah meninggalkan solat. Solat beriman, solat Islam, tidak solat kafir, tidak solat musyrik. Itu dalam hadis yang lain sebutkan. Silakan kalau gitu. Kita pilih di mana kita. Beriman, Islam, solat. Tidak solat, kafir, syirik. Nauzubillah. Yang kedua, solatlah tanda orang-orang yang takwa. Hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang takwa adalah mendirikan solat, mengeluarkan zakat atau mengeluarkan infak sedekah. Jadi solat tanda orang takwa. Jadi kalau tidak solat berarti bukan orang takwa, orang ketakutan. Yang berikutnya, solatlah tanda orang akan masuk surga. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum biha khalidun. Orang-orang melihara solatnya, mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal abadi dalam surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Tanda orang masuk surga adalah ibadah solat. Kemudian solat kalau ditinggalkan, itu adalah menyebabkan orang akan tersesat jalan. Dolun. Orang-orang sesat adalah orang-orang yang tidak solat. Seperti tadi. Fasawfa yalqawna ghayya. Orang malas solat, nurutkan hawa nafsu, mereka akan menemui kesesatan dalam hidupnya. Hidupnya sesat. Tak melalui jalan lurus, jalan lempang. Kemudian, solat adalah tanda orang kafir. Tadi sudah sebutkan. Tanda orang kafir adalah tidak solat. Kemudian, tanda orang akan bahagia adalah apabila orang itu solat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya pasti bahagia orang mukmin yang solat dengan hati yang khusyuk. Jadi, bahagia diperoleh apabila orang solat dengan hati yang khusyuk. Orang tidak solat, tidak ada bahagia. Mari renungkan. Hayya ala salah, hayya ala falah, adzan iqamat. Mari kita solat, mari kita bahagia. Tidak ada bahagia tanpa ibadah solat. Itu maknanya. Kemudian meninggalkan solat dalam tanda orang munafik. Nam munafikin yukhadi'una Allah. Wa huwa khadi'uhum. Ya qamu ila salah, qamu kusalah. Orang munafik itu menipu Allah, padahal dia nipu diri sendiri. Apabila mendirikan solat, mereka malas solatnya, berat solatnya. Jadi orang munafik tandanya malas solat, abot solat, ini berat melaksanakan solat. Itu tanda pada orang-orang munafik. Kemudian orang solat tandanya orang yang tenang hati dan pikiran.
Banyak ndak tenang, kenapa hati, solatnya ndak beres, solatnya ndak napi disiplin, solatnya ndak teratur, coba teratur solat, rajin solat, ikhlas solat, tenang hati dan pikiran. Nggih. Innal insana khuliqa halu'a. La masahu syarru jazu'a. La masahul khairu manwa ilam salin. Gunya manusia dicipta suka berkeluh kesah. Apabila timpa oleh suatu musibah, mereka putus asa. Apabila mereka dapat kenikmatan, mereka jadi pelit dan bahil. Kecuali orang yang solat. Artinya orang solat itu tenang dalam segala situasi. Tetap tenang, dapat musibah tenang. Dapat kenikmatan tenang hatinya. Stabil, stabilisator dan dinamisator bagi jiwa seorang adalah ibadah solat. Itu dia. Okay? Baik. Kemudian orang-orang yang tidak solat adalah tandanya akan masuk neraka. Masalakakum fi saqar. Nampak kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka saqar, hai saudara, kerana kami dulu malas sembahyang. Dekat rumah kami ada masjid musalla berjamaah. Kami tidak ikut serta. Kini kami menjadi penghuni neraka saqar, hai saudaraku. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalika. Okay. Kemudian berikutnya yaitu orang-orang yang tidak solat adalah tanda pada orang-orang jahat. Tanda orang jahat menunjukkan kejahatan seorang adalah apabila mereka tidak melaksanakan ibadah solat. Na'udzubillah min dzalika. Puncak kejahatan seorang apabila dia tidak melaksanakan ibadah solat. Kemudian solat adalah tanda terima amal kita. Kalau orang sudah tekun, rajin, disiplin solat, semua amal ibadah yang diterima Allah. In wujidat tamatan qubilat minhu wasairu amali. Apabila solat-solat dijumpai, dilihat, sempurna solatnya, bagus solatnya, maka solat diterima, amal ibadah lain diterima, kurang-kurang diterima juga. In wujidat naqsatan. Kalau solatnya compang-camping, bolong-bolong, maka solatnya tidak diterima Allah, amal ibadah lain juga, kebaikan lain tidak diterima, walaupun bagus. Itu risikonya. Okay? Jadi terima amal, tidak terima amal, gantung solatnya seorang. Kemudian orang yang solat, pasti akan dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya padamu ya Allah kami ibadah. Hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya ibadah dulu, solat dulu, tolongan Tuhan akan datang. Mau dapat tolongan Allah, rajin solat, rajin ibadah, tolongan akan datang kepada kita. Amin. Kemudian orang yang solat, dimudahkan Allah rizkinya. Manik Nabi SAW, turpawanhu diqala aishi. Orang rajin solat akan dicabut daripadanya, yaitu kesempitan hidup, sempitan rizki. Okay? Akan berikan Allah, yaitu barokah rizki, barokah hidupnya. Kalau dia tekun rajin ibadah solat, barokah hidupnya, barokah rizkinya, murah rizkinya. Orang rajin, apalagi solat jamaah. Okay? Orang yang rajin solat jamaah, Allah jadikan barokah rizkinya. Barokah tentang harta bendanya. Amin. Allahumma amin. Kemudian, tanda orang soleh adalah orang solat. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda di wajah mereka sebagai tanda orang soleh adalah orang itu solat. Okay? Tanda kesalehan di wajahnya karena dia rajin solat, rajin sujud kepada Allah Ta'ala. Tanda kesalehan. Dan berikutnya adalah tanda pengikut Nabi Muhammad adalah ibadah solat. Tarahum ruka'an sujada. Kemudian pengikut Nabi Muhammad itu rukuk sujud bersama. Solat jamaah, rajin solatnya. Itu tanda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, saat kanjeng Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi melihat dalam syurga paling banyak penghuninya orang-orang miskin, sabda Nabi. Kumandangkan neraka paling banyak penghuninya orang-orang miskin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa di syurga orang miskin, di neraka orang miskin? Miskin apa? Miskin di syurga, dah orang miskin harta, tapi tidak menghalanginya ibadah pada Allah.
Walaupun dia miskin harta, dia tidak terhalang ibadah. Tetap rajin ibadah. Orang miskin neraka, orang miskin ilmu agama. Orang miskin ilmu agama, orang-orang jahil, orang tidak suka ngaji, tidak belajar ilmu agama. Dan itu adalah hukumnya fardu ain. Turut ilmu agama, fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mereka tidak turut ilmu. Karena itu mereka jadi miskin. Miskin ilmu. Tempat mereka ada dalam api neraka. Sabda Nabi. Karena itu pelunggut yang sami, ayo mau nuntut ilmu, belajar ilmu agama. Kita tidak menjadi golongan orang-orang miskin ilmu neraka tempatnya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, aku memandang neraka paling banyak penghuninya dari kaum perempuan. Istri Nabi Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak di neraka? Nabi menjawab, ada dua. Pertama, yaitu tuksirna lakna. Kalian kaum wanita banyak mengumpat, menggunjing, memfitnah, mengadu domba. Jelek-jelekkan teman, ngomongin jelek orang. Yang dua, takfurnal asyir. Banyak kalian tidak pandai mensyukuri kebaikan jasa suami kalian. Banyak ingkar kepada jasa kebaikan suami. Baikannya banyak, tapi karena kesalahan satu, semua kebaikan seakan-akan tidak ada bekasnya. La khaira minka, katanya. Tidak ada kebaikan sida kepada saya. Padahal kebaikannya sudah banyak. Anaknya saja sudah 2-3 orang. Kadang-kadang tidak ada kebaikan. Ya Allah, padahal apa-apa sudah dia miliki. Tidak ada kebaikan katanya. Itulah karena ingkar jasa, maka dia menjadi penghuni neraka paling banyak. Gimana cara menghadapi? Nabi nganjurkan, ya masyarakat nisa, saddaqna wastaghfirna. Hai kaum wanita, mau selamat kalian, banyak sedekah, banyak istighfar. Sering sedekah, sering istighfar, maka kalian akan selamat tak jadi masuk neraka. Manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, mari kita menjawab pertanyaan dari pelunggus kami lebih dahulu. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru mohon bertanya, berapa zakatnya kalau kita punya uang 10 juta? Uang 10 juta belum wajib zakat. Belum nisab. Nisabnya uang kurang lebih seharga 80 gram emas. Kira-kira emas berapa harganya 1 gram? Kalau 80 juta lah. Itu 70 juta lah. Berarti uang kita 70 juta, satu nisab, baru wajib zakatkan. Itu pun kalau disimpan 1 tahun, dibikin jadi modal usaha 1 tahun. Kalau 10 juta belum. Tapi kalau diperhitungkan, maka kalau 10 juta, maka zakatnya hanya 250 ribu. Tapi belum zakat, belum wajib zakat. Karena belum nisab dan belum haul 1 tahun. Itu dia jawabannya. Okay? Mohon maaf para pendengar, saya minum dulu. Bismillah. Kepada tolab-tolibat mahad sedang semesteran, mudah-mudahan antuna tenang, damai, bahagia, sukses menjawab segala tanyaan dari para masyayikh, para dosen, para al-mukarram. Okay? Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum solat seorang, misalkan seorang anak dan solat asar dalam kamar. Jika sudah dapat 1 rakaat, bapaknya pulang dari pergian dan mengajak adik-adiknya dan yang lain untuk solat jamaah. Jika itu pun si anak ingin ikut solat jamaah, kemudian dia mengubah solat asarnya, niat solat asarnya jadi solat sunat. Okay? Solat qabliyah asar. Betulan dia belum solat qabliyah asar. Dan dia pun ikut berjamaah bersama orang tuanya. Gimana hukumnya merubah niat pada itu? Boleh dan boleh. Solat padu kita rubah menjadi solat sunat 2 rakaat. Okay? Setelah itu kita segera tahiyat, segera salam. Kemudian ikut bergabung solat jamaah. Boleh dan boleh. Bagus dan bagus. Okay? Dapat pahala solat sunat. Di samping dapat pahala berjamaah bersama orang tua. Jadi sah solat sunatnya, sah
solat jamaahnya. Baik, okay? Apa hukumnya duduk sebelum bangun berdiri untuk melanjutkan rakaat dalam solat? Itu namanya julusul istirahah, duduk istirahat. Okay? Kita mau berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua, kita duduk dulu sebentar saja. Duduk istirahat namanya. Itu sunatkan. Baru kita berdiri ke rakaat berikutnya. Itu perbuatan sunat hukumnya, bagus hukumnya. Kemudian, mana lebih baik dan utama apabila kita tidak bisa melaksanakan keduanya? Mengabaikan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu untuk mematuhi orang tua atau menjalankan kewajiban dengan mengabaikan tidak mematuhi orang tua. Mengabaikan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu untuk mematuhi orang tua. Apa tidak bisa kedua-duanya? Perintah orang tua jalankan, nuntut ilmu juga dijalankan. Bisa dia atur kok waktunya. Okay? Islam mendidik kita pintar mengatur waktu. Solat mendidik kita pandai mengatur waktu. Nah, solat akan alal mu'minin kita mauquta. Solat bagi orang beriman merupakan kewajiban yang diatur waktunya. Maka kita bisa ngatur. Dan waktu kita taat kepada orang tua, dan waktu kita harus menuntut ilmu agama. Tapi kalau dengan melaksanakan perintah orang tua, kita harus berhenti untuk ilmu. Tolong supaya disampaikan pesan nasihat kepada orang tua. Dan sampai dia memberikan kita untuk ilmu. Paman nyuruh kita kahwin. Tak usah untuk ilmu. Berhenti untuk ilmu. Kahwin saja. Nah, kalau ini perlu ada musyawarah, mufakat dengan keluarga yang lain. Supaya nuntut ilmu jalan terus, ketaatan pada orang tua jalan terus, tetapi nuntut ilmu jangan sampai terhenti. Nah, itu Allah paduain bagi setiap orang Islam. Amin. Allahumma amin. Ada seorang anak perempuan yang telah dibesarkan oleh orang tua. Seorang ibu yang tidak bisa memiliki seorang anak. Mandul bangkol ya ibu itu. Ketika seorang anak ini ingin menikah, namun ibu yang besarkannya tidak ingin ayah kandungnya menjadi wali nikahnya. Mana bisa dong kalau ayah kandungnya masih hidup. Tak bisa orang lain mengganti. Kecuali ayah kandung berwakil. Boleh. Dan bapak kandungnya masih hidup. Iya. Gimana solusinya? Ya suruh ayah kandungnya berwakil pada siapa-siapa. Boleh. Tapi kalau ayahnya tidak mau berwakil, tetap ayahnya yang wajib menjadi walinya. Tak boleh orang lain, tak boleh pindah. Karena wali yang akrab masih hidup. Bahkan wali mujbir ayahnya yang berhak mengawinkan anaknya. Tak boleh ibu asuh melarang anaknya, anak asuhnya dikawinkan oleh ayahnya. Tak boleh, ada haknya. Ada haknya. Jangan gitu dong, Bu. Harus si ayah mengawinkan si anak tersebut. Bagaimana cara kita agar tidak terlalu berharap pada seorang dan amalan apa yang kita lakukan untuk menghilangkan harapan tersebut? Begini nasihat Nabi. Qala Nabi sallam, Nabi bersabda, Allah yarjuan ahadun illa rabbah. Jangan sekali-kali seorang berharap kecuali berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Yang mengharap pada manusia, harap hanya pada Allah. Dan manusia tidak bisa menyampaikan harapan temannya kecuali atas izin Allah. Allah yakhofanna illa dzamba. Jangan seorang takut, kecuali takutlah hanya pada satu. Dosa kita takutkan. Dosa kita yang telah melanggar dosa, kesalahan terhadap Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah sangkipan yata'almal ilmah. Jangan gengsi nuntut ilmu. Jangan gengsi nuntut ilmu. Harus kita merasa waduk untuk nuntut ilmu. Jangan gengsi. Pergi nuntut ilmu. Maka beror ke tempat pengajian yang lainnya. Kemudian yang keempat nasihat Nabi nih. Nasihat Nabi. Nabi mengatakan, wa iza usila an syai'in bahwa la yadri falyaqul la adri. Apabila ditanya orang tentang suatu dan kita belum tahu, betul belum tahu, maka katakan saja dengan terus terang, dengan jujur, saya belum tahu. Saya sering nyampaikan seperti itu.
sebelum baca umpama dalam kamus, sebelum lihat ayatnya, hadisnya, sebelum lihat dalam kitabnya, begitu. Sebelum jumpai ibaratnya, begitu. Terus terang, tidak usah gengsi mengatakan saya belum tahu. Nanti dosa besar jadinya. Okay? Berfatwa tidak dasar ilmu, so dosanya. Kemudian berikutnya yaitu as-sabru bimanzilatil iman, karrasi bimanzilatil badan jasad. Kedudukan sabar dalam iman ibaratnya kepala, kedudukan kepala terhadap badan. Badan kita itu iman, kepala kita itu orang sabar. Maknanya iman tanpa sabar, gimana ya? Badan tanpa kepala, jelangkong namanya, tuyul. Okay? Tapi kalau kepala saja tanpa badan, juga mayit, bangkit. Maka maknanya tiap orang beriman wajib sabar. Tiap orang sabar wajib beriman. Baru lengkap sempurna seorang adalah kalau dia beriman dan bersabar. Sabar dan iman. Pun dia beriman tapi tidak sabar, belum sempurna keimanan seseorang. Itu mari kita jadi hamba Allah yang selalu bersabar dan beriman. Okay. Apakah boleh kita masuk duduk di teras masjid? Teras masjid. Okay. Mana teras masjid? Ketika dalam keadaan haid. Karena yang pernah yang dengar, tidak boleh. Karena takut darah menetes. Kan tapi pada masa sekarang ada alat untuk menjaga tetesan darah. Ya, pampers, sopnek. Okay. Maka apakah boleh kita pakai alat tu, dia boleh duduk di teras masjid. Pokoknya naik masjid, inni la yuhillul masjid li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid dimasuki oleh orang-orang yang haid dan orang junub. Teras masjid masuk bangunan masjid dong. Kecuali di halamannya. Tapi kalau terasnya dah masuk bangunan masjid, dah boleh orang junub, orang haid, orang nifas masuk atau duduk di teras masjid. Walaupun dia pakai pempas, pun dia pakai soptek, sopnes, tak boleh. Atau dia pakai kambut nutupnya, atau pakai kapas, tak boleh. Demikian. Okay? Ada suatu kampung biasanya kalau ada yang meninggal, sekarang, besok sore dimakamkan. Misalnya Zohor dia meninggal, sore dimakamkan. Habis asar ya, karena alasannya nunggu keluarga. Apa berdosa keluarga tidak segera pemakamannya? Ya para pendengar, Nabi menganjurkan apabila ada seorang muslim meninggal dunia pagi hari sebelum Zohor, mayat sudah dikubur. Sebelum Zohor, mayat sudah dikuburan. Sebab meninggal dunia siang hari, maka sebelum maghrib, mayat sudah ada dalam kubur. Itu dianjurkan. Tidak boleh tunggu-tunggu sampai malam, sampai 1 hari, tidak boleh. Harus segera. Asri'u bil janazah. Segera selesaikan urusan mayit. Apabila dia orang baik, segera dapat balasan atas kebaikan dan amal solehnya. Kalau dia orang jahat, orang durhaka, kalian segera bebas dari kejahatan orang meninggal dunia. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka mari kita segera selesaikan jenazah. Jangan tunda-tunda pemakamannya. Itu lebih baik bagi semayat. Baik para pendengar. Okay. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kata hati sama dengan niat? Kata hati sama dengan niat. Niat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Namanya niat menyengaja suatu langsung dikerjakan. Itu namanya niat. Kalau kata hati saya jadi angan-angan, keinginan, cita-cita, harapan, khayalan. Jadi belum tentu niat. Niat itu gitu ada niat langsung dikerjakan baru namanya niat. Tapi kalau belum dikerjakan belum namanya niat. Baru cita-cita, harapan, angan-angan, kehendak. Itu dia. Okay? Apabila kita solat, terus dalam solat kita menghayal dalam hati kita. Okay?
mengangan-angankan suatu bekas solat kita. Itu namanya tidak khusyuk, itu namanya kurang khusyuk. Khusyuk itu tidak wajib. Khusyuk itu bukan rukun solat. Gitu. Khusyuk itu bukan syarat sahnya bayang, tapi kesempurnaan solat. Sempurnaan solat itu ada 5, kurang lebih. Okay? Pertama, ikhlas lillah ta'ala solat kita. Tak riak sok pamer. Yang kedua, khusyuk dalam hati. Yang ketiga, kerjakan awal waktu. Yang keempat, dikerjakan berjamaah. Yang kelima, kerjakan solat padu di dalam masjid musalla. Solat sunat perbanyak di rumah. Nabi bersabda dalam satu hadis, siapa-siapa solat berjamaah di dalam masjid, ia dapat 27 kali pahala sendiri. Kalau dia solat sunat di rumah, dia dapat juga pahala 27 kali lipat ganda. Jadi solat padu dalam masjid, solat berjamaah 27 kali. Solat sunat dikerjakan di rumah juga pahalanya 27 kali. Ayo pada solat sunat di rumah perbanyak solat padu di masjid berjamaah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih pada anda. Amalan apa paling bermanfaat di saat kita mati? Pak hukum duduk di atas kuburan orang mukmin. Paling bermanfaat ya solat dong. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah solat. Paling dulu dia tanya solat, paling dulu dia urus solat, paling dulu dia tanya, diperiksa solat. Semuanya adalah as-solah, as-solah. Terus tentunya yang lain-lain juga. Yang lain-lainnya juga semuanya akan diurus, perhatikan di dalam kubur kita. Nabi bersabda, 4 macam yang harus lakukan siapa yang selamat dari azab kubur. Pertama, solat. Yang 2, puasa. Yang ketiga, yaitu sedekah. Keempat, baca Al-Quran. InsyaAllah selamat orang di dalam kuburnya. Pertama adalah as-solah. Duduk di atas kuburan. Nabi bersabda, siapa-siapa duduk di atas kuburan orang Islam, maka dia lebih baik dibakar, siram pakai minyak, dibakar sampai hangus, daripada duduk di atas kuburan orang Islam. Karena itu cari tempat yang bukan di atas kubur, dia antara kubur-kubur. Kalau ada, tapi kalau tidak ada terpaksa, tidak ada tempat lain. Kuburnya terlalu penuh sesak, tidak ada jarak satu sama lain. Kita sih membuat kubur tidak punya jarak, tidak seperti di kubur Ma'lah di Makkah, kubur Baqi di Madinah. Ada jarak satu sama lain. Tidak berhimpit-himpitan begitu. Okay? Baik, terima kasih pada anda. Apakah boleh mengganti muazzin yang berhenti tengah-tengah? Misalnya muazzin pertama batuk-batuk hingga tidak bisa melanjutkan azannya. Diganti oleh muazzin lain. Menyambung bacaan azannya. Boleh dan boleh. Terpaksa dan terpaksa dong. Ini baru setengah azan terbatuk-batuk, tidak bisa keluar suaranya. Akhirnya berhenti dia membaca azan. Maka ada temannya di dekatnya yang menggantikan melanjutkan azan si muazzin pertama. Boleh dan boleh. Paksa. Karena itu muazzin harus sehat walafiat dong. Dari rumah sudah diukur diri kita sehat apa enggak. Dah minum dan sebagainya. Dah minum vitamin dan lainnya. Biar nanti suaranya merdu. Sehingga suaranya jauh. Sungguhnya setan lari sejauh suara orang baca azan. Gitu suara azan dikumandangkan. Setan lari sejauh suara orang azan. Sambil dia terkentut-kentut setannya. Ebut mungkin. Kenapa? Tidak senang dengar azan. Sambil kentut-kentut biar tidak dengar suara azan. Itu selesai azan kembali lagi ke masjid. Tidur iqamat lari lagi sejauh suara iqamat. Selesai iqamat, datang lagi ke masjid sambil menggoda orang yang solat. Gitu mulai orang solat, maka setan mengatakan, hei si A, si B, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Kata setan dalam hati kita waktu solat.
Bahkan ada lebih nakal. Saat kita sujud, maka ada setan yang sengaja niup-niup di dubur kita. Okay? Di pantat kita dia niup. Supaya kita merasa seakan-akan keluar kentut. Innaka ahdata. Engkau kentut. Kamu kentut katanya. Supaya kita batalkan solat. Senang dia melihat kita ragu kalau sampai batalkan solat. Itulah perbuatan setan. Nauzubillah min dzalika. Waspada. Kalau tidak kedengaran suara kentut kita atau tidak ada baunya yang busuk, jangan batalkan solat. Itu hanya tiupan setan supaya kita ragu-ragu, was-was di dalam solat. Itu perbuatan setan. Alhamdulillah, makasih. Bagaimana dengan wanita yang bermasalah dengan haid? Seperti tidak tahu secara pasti mana darah haid, mana darah istihadah. Maka termasuk dalam golongan orang yang melalaikan solat. Sudah karuan dong. Kapan mulai haid, kapan dia itu istihadah, gimana warna darah haid, sudah karuan. Inna damal haidi damun aswadu yu'rab. Gunya darah haid itu adalah darah kehitam-hitaman yang dikenal baunya, dikenal rasa keluarnya, dikenal kapan keluarnya, mulai tanggal berapa biasanya, adatnya berapa tahun, berapa hari. Sudah dikenal kaum wanita, tidak repot-repot. Oh ini istihadah ini darah haid saya ini. Dia sudah nifas, tidak, sudah karuan. Kaum wanita sudah hafal betul dia. Mana darah haid, mana darah istihadah. Tidak repot-repot yang demikian itu. Okay? Kalau darah istihadah, ya solat. Kalau darah haid, ya okay? Jangan solat. Begitu dia. Okay? Kaum wanita paling maklum. Mana darah haid, mana darah istihadah. Bagaimana baunya, gimana rasanya, semuanya sudah maklum kaum wanita. Okay? Jadi tidak repot-repot okay? Kaum wanita. Masya Allah. Apa boleh orang tidak solat jadi wali anaknya yang nikah? Tak boleh. Maka harus diajak mereka itu untuk tobat nasuha dulu. Okay? Tobat dulu orang tua yang tidak solat, yang juga berbuat dosa maksiat. Istighfar, syahadat, salawat, mohon ampun pada Allah, taubat nasuha, baru dia dibolehkan jadi wali. Orang suka nginam berem, orang suka meninggalkan solat, terus mau jadi wali, tidak usah. Suruh dia taubat nasuha. Dan taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha daripada meninggalkan solat, taubat nasuha daripada minuman keras, dan yang lain-lain. Baru dibenarkan dia jadi wali bagi anaknya yang nikah. Karena sebut dalam hadis, wasyahidai adalin, orang yang adil jadi saksinya, dan walinya juga wali yang adil, wali yang ibadat, wali yang beriman, bertakwa. Karena itu, hai semua kita, mari kita tekun rajin ibadah. Jangan sampai ada yang nanti ditolak jadi wali, tolak jadi saksi. Kenapa? Tidak solat. Kenapa? Karena suka dosa, maksiat. Itu dia. Apakah kita boleh menghadiri acara pemakaman keluarga? Yang keluarga kita itu masuk paham lain. Bukan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Ya, hadiri boleh aja kita hadirin. Tapi anda akan menyaksikan suatu yang lain dari yang lain. Orang biasanya pemakamannya dibacakan talqin, dibacakan zikir doa, bertakziah, ini tidak. Bahkan kita duduk di antara kuburan sambil menunggu selesai pemakaman, takziah, talqin dan sebagainya. Pembacaan doa. Ini tidak berdiri dan tidak ada talqin, tidak ada takziah, tidak ada doa dan seterusnya. Langsung bubar pulang. Kalau anda siap, pada itu silakan. Silakan.
atau Anda doakan keluarganya dari rumah sajalah. Dah doakan dari rumah, bacakan Yasin di rumah, bacakan istighfar doa di rumah. Karena apa? Karena Anda tidak bisa hadir pada pemakaman sebab terjadinya perbedaan yang sangat mencolok. Apa boleh kita membeli barang dari orang yang mengambil harta orang tua, mencuri harta orang tua tanpa izin orang tua? Jangan dong. Sama aja dengan mencuri barang orang yang menjual barang dari hasil curian, jadi penadah umpama. Anda beli Honda dari orang yang mencuri atau orang yang menjadi penadah. Jangan, kalau tahu bahwa itu barang curian, Anda sama dosa dengan orang yang mencurinya. Anda membeli barang curian sama dosa dengan orang yang mencuri barang tersebut yang Anda beli. Sama dosa Anda. Jangan dibeli. Walaupun harganya murah apalagi. Biasanya lebih murah karena hasil curian. Jangan dibeli. Anda dapat dosa sebanyak dosa orang yang mencuri itu sendiri. Mari kita mengambil, membeli barang yang betul-betul yakin bahwa barang itu adalah barang yang halal, bukan barang hasil curian dari orang tua dan sebagainya. Apa boleh kita solat sunat tahajud atau solat sunat witir pada waktu azan subuh terlambat di kau? Jangan waktu azan subuh, berarti sudah habis waktu witir, waktu tahajud. Tahajud itu sebelum azan subuh kita solat tahajud, solat witir. Biasakan sebelum terahim subuh kita solat tahajud, solat witir. Kalau sudah azan subuh, no waktu untuk solat tahajud, solat witir. Terlambat. Nanti jangan diulang lagi. Habis sebelum azan, sebelum terahim lah. Dah sudah selesai solat, yaitu tahajud witir. Dan setelah tahajud witir, dilanjutkan dengan membaca doa. Jangan tak baca doa. Paling kabul doa. Setelah itu, jangan tidak baca ayat Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Mana yang gampang, Al-Quran tidak baca. Kalau tidak bisa panjang-panjang, mana-mana qul huwallah 3 kali. Tak baca, pada tahajud, sama dengan baca Quran. Sekali khatam, sekali namatang. Kemudian, setelah itu jangan lupa, sebelum subuh, bacalah wan mustaghfirina bil ashar. Banyak-banyak baca istighfar sebelum azan subuh. Sabda Nabi, firman Allah dalam Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Apakah ada dalil tentang boleh kita solat tahajud sebelum tidur? Mestinya solat tahajud itu setelah tidur dong. Tahajud itu adalah solat sunat kerjakan setelah bangun dari tidur. Karena bangun itulah yang berat menghadapi godaan syaitan dan sebagainya. Karena itu maka besar pahalanya bangun untuk solat tahajud. Kalau belum tidur, kita solat tahajud, tidak ada kendala, tidak sulit. Tapi kalau sudah tidurnya enak tidur, kemudian harus terbangun dalam keadaan ngantuk, terbangun untuk solat tahajud, baru pahalanya hebat, baru pahalanya besar. Karena itu maka tahajud harus dikerjakan, yaitu setelah bangun dari tidur, 1/3 malam terakhir. Kalau witir kan habis solat isya, boleh kita solat witir habis solat padu isya, kemudian ba'diyah isya, setelah itu baru witir. Alangkah indahnya ba'diyah isya kita di masjid mushola 4 rakaat. Baru witir. Siapa-siapa yang selalu 4 rakaat ba'diyah isyanya, sabda Nabi, maka dia ketemu Lailatul Qadar tiap malam. Lailatul Qadar tiap malam. Siapa-siapa solat subuh jamaah di masjid mushola, setelah selesai solat, zikir, doa dan sebagainya, ngaji dan lain-lain, sampai terbit matahari baru dia pulang, maka Allah akan berikan dia itu SK bebas daripada api neraka.
Jadi sampai tahari terbit baru pulang dari masjid. Diisi sebelumnya adalah dengan zikir-zikir, doa-doa, baca Quran, baca salawat dan sebagainya. Maka dia dapat SK bebas dari azab api neraka. Amin, amin. Allahumma amin. Demikian kepada anda bertanya. Baik. Terima kasih atas doanya para pendengar. Musam yang jauh tempat. Ada di Malaysia, saudaraku. Okay. InsyaAllah saya lihat fotonya. Facebook, YouTube. Gagah-gagah betul. Yang ada di Arab Saudi sana. Ada di Taiwan kemarin. Okay. Yang ada di Riyadh. Okay. Ada di Jeddah juga. Terima kasih pada antum semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki dan istiqamah ibadahnya. Tolong doakan negeri kita Indonesia dari negeri atau dari tanah haram. Mudah-mudahan aman damai karena akan sebentar lagi pemilu, 1 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan aman damai dan Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang betul-betul takwa kepada Allah dan sayang kepada rakyat. Allahumma la sallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Tuhan, jangan kau berikan kami pemimpin yang tidak taat kepadamu dan pemimpin yang tidak sayang kepada seluruh rakyat. Itu doa dari Nabi. Doa dari Nabi. Kita pakai doa biar Allah pilihkan kita pemimpin yang takwa kepada Allah dan pemimpin yang sayang kepada semua rakyat atau masyarakat. Amin. Allahumma amin. Pertanyaannya, mengapa Maulana Syekh memilih Ahlussunnah wal Jamaah ala mazhab Imam Syafi'i bagi pedoman ajaran warga NWDI atau NW. Para pendengar, memang itu pilihan. Dari dulu bangsa Indonesia sudah bermadhab Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu yang terkenal 4 mazhab. Okay? Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu dia. Okay? Karena itu maka Indonesia juga demikian. Maka Maulana Syekh juga menguatkan apa yang sudah ada di negara Indonesia yang dibawa oleh yaitu mubalik, ulama-ulama dari Timur Tengah dulu, dari Gujarat datang berdagang ke Indonesia sambil menyebarkan Islam. Ahlussunnah wal Jamaah ala madhabil Imam Syafi'i. Dilanjutkan oleh Al-Makrullah Maulana Syekh. Alhamdulillah. Apalagi Imam Syafi'i adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Apakah ada solat tahiyatul masjid kalau kita ada di musola? Tidak ada dong. Solat sunat tahiyatul masjid ya di masjid. Di musola ya solat sunat mutlak sajalah. Kalau solat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, tidak beda. Kalau solat sunat 2 rakaat karena Allah, kalau solat sunat apalagi solat sunat duduk, karena Allah, kalau solat sunat apalagi umpamat, yang penting tidak tahiyatul masjid karena bukan di masjid. Kalau sunat yang lain disilakan banyak-banyak. Qobliyah, ba'diyah silakan diperbanyak. Solat sunat mutlak saja. Solat sunat 2 rakaat karena Allah, kita sudah dapat pahala yang banyak. Tidak tahiyatul masjid karena dalam musola. Mohon maaf, minum lagi. Mohon jelaskan kembali pembagian waktu bagi umat Islam menurut Nabi SAW dan apa doa kita menagih hutang kepada orang berhutang. Para pendengar, Nabi telah menyatakan bahawa lil mu'mini khamsu sa'at. Bagi orang mukmin memiliki 5 waktu yang paling penting. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu kita untuk bermunajat pada Allah. Salat, zikir, doa, baca Quran. Berselawat, beristighfar, semua termasuk munajat kepada Allah. Mohon ampun pada Allah. Kedua, sa'atun yuhasabu fiha nafsa. Ada waktu kita untuk muhasabah.
perhitungkan diri sendiri, nilai diri sendiri. Introspeksi diri, asabah ala nafsi. Umur saya berapa, amal saya berapa, ibadah saya berapa, dosa saya berapa, maksiat saya berapa, malas saya berapa, dan seterusnya. Kita mengadakan perhitungan, penilaian diri, kita evaluasi diri. Yang ketiga, saatun yatafakkaru fi khalqillah. Ada waktu untuk memikirkan, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada, baik diri kita maupun makhluk yang lainnya. Fil adi ayatul lil muqinin bi amsikum apalat ubsurun. Di muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah dan pada dirimu juga. Apa kamu tidak pikir? Tidak renungkan, tidak lihat firman Allah dalam Quran. Ada kesempatan untuk memikirkan ciptaan Allah yang menguatkan keimanan, ketakwaan kita. Saatun yakhlu fiha lihajati minal mat'am wal masyrab. Ada waktu kita untuk mencari makan, minum, untuk perluan keluarga, famili, kerabat. Sempatan mencari nafkah, cari rezeki halal bagi diri dan keluarga kita harus ada. Jangan tidak ada. Siapa memberi makan minum? Kalau gitu anak jari kita. Kalau kita tidak mencari, harus. Pantasuru fil ardi wabtagu min fadlillah. Tebaran muka bumi kalau sudah selesai solat, dan hendaklah bertebaran muka bumi mencari karunia rezeki dari Allah Ta'ala. Dan itu talabul halali wajibun. Cari rezeki halal wajib hukumnya. Afdalul amal alal ardi salasa. Perbuatan paling mulia di muka bumi ada 3. Pertama, talabul ilmi, nuntut ilmu. Yang kedua, al-jihad, berjuang demi untuk agama. Di madrasah, masjid, pendidikan dan sebagainya. Kemudian ketiga, talabul halal, cari rezeki halal wajib hukumnya. Amin. Allahumma amin. Kemudian terakhir, ada waktu kita untuk apa? Ya tamu ma'ahlihi. Ada waktu kita untuk kumpul sama keluarga. Yang mana keluarga itu sama-sama kita capek, lelah bekerja dan sebagainya. Saatnya kita istirahat, berkumpul bersama, makan bersama. Nah, itu dikehendaki akan timbul rasa kasih sayang, rasa peduli, saling pandang, saling lihat, saling peduli. InsyaAllah timbul kasih sayang antara keluarga. 5 waktu yang paling penting bagi umat Islam. Apa doa kita? Menagih hutang. Pergi nagih hutang. Para pendengar, saya pernah nyampaikan di forum ini. Saya membacanya dalam kitab. Siapa yang pergi nagih hutang, maka pertama berangkat dari rumah dalam keadaan berwuduklah. Pergi ke rumah orang yang berhutang. Dan sebelum sampai di rumah, baca Fatihah 3 kali. Dan setelah itu baca wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan segala apa yang kamu sembunyikan berupa uang dan hartamu, hingga dia keluarkan untuk bayar hutang. Dibaca banyak-banyak sampai 11 kali. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Saya pernah datangi saudara kita dari Mas Bagi. Minta ijazah doa ini. Saya dibawakan gula oleh teman-teman itu. Karena saya lu banyak berurusan dengan orang banyak utang. Malas bayar utang. Ngemplang bayar utang. Abot bayar utang. Saya mohon ijazahnya. Dijazahkan doanya. Dipakai untuk pergi nagih orang yang napi malas bayar hutang. Itu dia. InsyaAllah uang yang tersimpan di dalam akan keluar. Bayar hutangnya orang yang malas bayar hutang. Masya Allah. Ada demikian. Di tempat Musami mungkin ada. Mana-mana ada insyaAllah. Apakah boleh kita makan-makan di atas kendaraan? Di dalam mobil silakan. Yang penting Anda bukan supir. Supir ya hati-hati dong sambil makan, sambil minum, sambil nyupir. Bisa jadi nanti bahaya. Tapi kalau Anda pakai sepeda motor, Anda jadi yang dibonceng, Anda makan di belakang. Yang mengendari Honda, tidak makan, tidak minum, bahaya. Silakan, boleh aja. Halal. Kalau memang Anda sedang lapar, Anda sedang haus, silakan makan, silakan minum. Penting Anda tidak mengendalikan kendaraan. Orang lain yang nyupir, orang lain yang memakai kendaraannya. Demikian, InsyaAllah.
paling baik ya nantilah. Tapi kalau lapar, disilakan. Okay? Sampai di mana batas bakti seorang isteri pada suami dengan orang tuanya? Bila suaminya nak matang sembayang, la ilaha illallah. Suami nak matang solat, sang isteri mau bakti pada orang tuanya atau bakti pada suami? Ya, bakti pada suami tetap wajib. Hormat pada orang tua ya melalui suami minta izin. Mau pergi ke orang tua, menjengoknya ke orang sehat, izin dari sang suami. Adapun suami tidak solat dan sebagainya, tergantung anda juga jadi isteri. Kalau isinya taat solat, taat ibadah, baik budi pekerti akhlaknya, rajin solat tahajud, insya-Allah suaminya yang malas solat bisa jadi sadar insaf. Doakan suami, doa isteri sangat kabul apabila dia mendoakan sang suami. Bila perlu pada malam, tengah malam, sang isteri bangun solat tahajud, dia bangunkan suaminya. Kalau tidak mau bangun, ambilkan air, teteskan air di wajah suaminya, supaya bangun, ikut solat tahajud. InsyaAllah suaminya jadi orang baik-baik. Tidak jadi suami yang malas solat, apalagi sampai nak matang. Ya Allah, ada orang Islam nak matang bayang, ini orang bukan orang Islam yang demikian. Lalu sampai nak matang solat. Walaupun dia katakan solat wajib, tapi dia berhenti solat, ya dia masuk mukmin maksiat, mukmin asi namanya. Kalau tidak yakin solat wajib, maka dia jadi kufur, dia keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalika. Tak lagi pada pendengar. Gimana hukum anak mencuri uang orang tuanya sendiri? Walaupun orang tua yang punya uang tetap dosa hukumnya. Man azana walidayhi qad aqahuma. Siapa bikin orang tuanya sedih, kecewa, sakit hati, berarti anaknya durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Tuh. Kan orang tuanya kecewa, marah ya, marah. Sedih, maka berarti anak telah durhaka pada orang tua dengan dia mencuri uang ayahnya. Sudah diberi uang secukupnya, tapi masih pingin lebih dari itu. Mau beli apa? Pulsa. Mau beli apa? Rokok dan sebagainya. Nah ini dia. Gara-gara itu akhirnya anak durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalika. Baik para pendengar, mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan ini. Tiang ingin sekali menyantuni anak yatim, tapi apa daya keadaan tiang pas-pasan, punya uang hanya dapat belanja untuk anak dan untuk beli kebutuhan dapur. Para pendengar, saya tidak lanjutkan. Pokoknya kalau kita memang tidak mampu, jangan paksa diri. Kemampuan kita hanya untuk keperluan keluarga, yaitu paling besar pahala kan menyantuni keluarga. Baru kalau ada lebih, akan nyantuni yatim, orang miskin, orang tua, keluarga paling dulu. Wabil walidain sana wabizil qurba. Buat baiklah pada kedua orang tua dan setelah itu berbuat baik pada keluarga dekat. Istri, anak, suami, saudara, baru wabizil qurba wal yatama, baru setelah itu pada anak yatim. Setelah keluarga, baru anak yatim, orang masakin dan orang miskin. Jadi dahulukan dulu keluarga dekat. Kalau memang tidak ada, ya cukup untuk keluarga. Tapi kalau ada lebih, baru untuk anak yatim. Baru niat saja kita mau berbuat baik pada anak yatim. Sudah ada pahala sempurna, tidak dapat. Nabi bersabda, man hamma bihasanatin falam yakmalha taballahu indahu hasanah kamilah. Siapa berkeinginan berbuat baik, tapi tidak nyampe karena tidak punya uang, dia sudah dapat satu pahala yang sempurna. Maniknya, makasih pada ibu, tidak panjang lebar saya baca. Baik, lanjut. Ya. Pak Tuan Guru, mudah-mudahan sehat walafiat. Saya Masyhur dari Dasan Gedang, Denggen Timur. Saya tanya, apa hukum orang mau bertaruhan dalam memilih
calon legislatif, DPR, DPRD. Haram hukumnya. Itu namanya maisir judi. Judi adalah sama dengan minuman keras, sama dengan judi, sama dengan dosa-dosa yang lain. Mal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sama dengan yaitu patung berhala. Itu dia. Dan main undian. Sama dosanya, sama dosa besar. Kita berjudi. Kan berjudi. Ayo, kamu dari siapa? Si A. Saya dari si B. Kamu dari siapa? Dari kelompok pertama. Saya kelompok 2, saya kelompok 3. Ya Allah. Berjudi untuk pemilihan calon presiden, wakil presiden. Ada dari yaitu A, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Judi, dosa hukumnya. Jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi kita main judi dalam hal main taruhan, dalam hal pemilihan presiden, wakil presiden, DPRD, DPD, DPR dan lainnya. Bahkan nanti pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan seterusnya. Jangan sampai kita memilih untuk kebaikan umat, masyarakat bangsa, tapi jalan dosa itu melalui perjudian taruhan. Baik. Pak Tuan Guru, apa bunyi doa makan sahur bulan Rajab? Bunyi doa makan sahur, pokoknya makan minum ya sama aja. Yang beda ya mungkin niatnya. Kalau mau makan ya kita mengatakan alhamdulillah at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Itu kan doa kita selesai makan sahur ke makan apa itu doanya. Tapi kalau niatnya puasa ya nawaitu shauma ghadin yaumi syahri Rajab sunnatan lillah ta'ala. Demikian, ku puasa esok bulan Rajab sunat karena Allah Ta'ala. Maka Ibu Hadi, oh iya, sombong ya? Betul, ya baik. Kalau doa makan minum sama aja, tetapi yang beda adalah mungkin niat puasanya yang beda. Makasih Bu Hadi. Baik, lanjut. Dari Joben, izin bertanya Pak Tuan Guru, gimana dengan orang gila yang meninggal sedangkan dia tidak pernah sholat? Pak, kita harus pidyahkan. Berapa kintal kita pakai pidyah selama 9 tahun tidak sholat? Siapa suruh orang gila sholat? Tidak sah, tidak boleh, tidak perlu, tidak wajib. Orang gila. Jadi tidak perlu kita qadakan sholatnya, pidyahkan sholatnya. Orang gila. Ya Allah, 9 tahun dia gila. Berapa dihabiskan untuk bayar? Tidak ada kewajiban demikian. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kalau orang itu gila dari sejak akil balik, dah gila sampai mati, dia akan jadi ahli syurga. Justru kita yang normal saja, jadi kita nanti masuk neraka dulu, baru masuk syurga. Ini orang gila mati dalam keadaan gila, dari sejak akil balik gila, maka dia masuk syurga, disebut syurganya Jannatul Ikhtisas. Syurga khusus bagi orang gila, syurga khusus bagi anak-anak. Dan berapa golongan yang dapat syurga khusus. Demikian, tidak repot carikan beras untuk bayar pidyahnya. Ya Allah, tidak perlu. Terima kasih. Baik. Apa niat solat qobliyah dan ba'diyah? Qobliyah ba'diyah ya zuhur umpama. Sholli sunata zuhri rakaataini qobliyatan. Sholli sunata zuhri ba'diyatan. Rakaataini ba'diyatan. Ku solat sunat zuhur ba'diyah atau qobliyah karena Allah Ta'ala. Itu dia. Jam berapa kita solat fajar?
Solat sunat fajar ya sesudah masuk waktu subuh, azan subuh, baru solat sunat fajar. Kan solat sunat fajar itu kan qobliyah subuh, tapi tidak ada badiah, tidak disebut qobliyah. Solat sunat fajar atau solat sunat subuh doang. Tidak mengatakan qobliyah karena tidak ada badiahnya. Niatnya aku solat sunat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jangan sampai lupa. Okay? Meninggalkan solat sunat fajar adalah perbuatan makruh, dibenci Allah. Okay? Rakaat al-fajri khairu minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih berharga pada dunia dan segala isinya berupa kekayaan emas, perak dan seterusnya. Lebih berharga 2 rakaat solat sunat fajar besok hari kiamat. Di dunia aja lebih berharga si kepeng. Tapi nanti di akhirat lebih berharga dia. Makasih. Okay? Ya. Kapan waktu solat sunat fajar? Sudah tadi, okay? Sudah jelas. Sudah diulang. Ya. Yang dari Suralaga yang izin bertanya. Kalau ada seorang laki-laki melamar, yang insya-Allah laki-laki ini agamanya baik, akhlaknya baik, tapi dari keturunan nenek moyangnya ada yang sela, ada yang medon. Gimana tanggapan Ustaz? Apa kita terima? Para pendengar, hati-hati menuduh orang. Nggih. Apa kita benar yakin, percaya, bukti, saksi, nyata. Kalau tidak, kita telah menuduh orang dengan tuduhan yang sangat keji, sangat kotor. Yang kedua, walaupun orang itu dulu orang tuanya kafir, musyrik, nyembah patung, berhala, yang penyembah jin atau setan dan sebagainya. Sekarang keturunannya jadi orang baik-baik, jadi orang alim soleh, taat bakti dan sebagainya. Ya tetap dinilai dia yang sekarang ini, yang dulu, siapa tahu orang tua kita dulu papuk baluk kita, nenek moyang kita, orang-orang durhaka, orang maksiat, penyembah patung, berhala, penyembah jin dan semuanya pohon dan lain-lain. Sekarang turunan kita jadi orang baik-baik, yaitu yang dinilai oleh Allah, apa dikerjakan oleh kita, bukan yang dulu. Itu pun kan belum tentu. Kita lihat seorang baik, ya nilai baik. Orang yang taat, soleh, berakhlak mulia, ya baik, akhlaknya mulia. Jangan ingat yang dulu-dulu. Kita ini kan rata-rata mungkin papuk baluk kita orang-orang tidak beriman, orang kafir, orang-orang yang nabi tidak sholat dan sebagainya. Sekarang turunan jadi orang baik-baik itu dilihat, dinilai. Jangan yang dulu. Dan kita akan belum tahu dengan pasti apa benar ya tuduhan bahwa dia itu selak dan sebagainya. Siapa yang menyaksikan, siapa yang jadi saksinya, besok akan diminta pertanggungjawaban. Tuduhan kita mengatakan orang itu selak dan sebagainya, besar hukumannya. Nauzubillah min dzalika. Nggih. Makasih. Suralaga ya. Mari pengajian kita di Suralaga Gasamboro, nggih. Ustaz M. Rosyidi. Mudah-mudahan Pak Tuan Guru sehat walafiat. Amin. Anda juga. Misalnya suami kita ada di Malaysia dan ada rizkinya. Apa kita wajib zakatkan hasilnya di Malaysia? Ibu Aminah dari Mas Bagi. Mari malam ngajian dan Mas Bagi Utara. Kita nak mai. Para pendengar, syarat kita zakat itu kan pertama nisab, cukup nisab. Kalau uang nisabnya kita 80 gram emas, berapa harganya? Taruh 80 juta. Dan disimpan selama 1 tahun, disimpan 80 juta itu dalam 1 tahun. Baru wajib zakat. Nih, kalau kurang dari itu, belum nisab. Kalau tidak 1 tahun, belum haul. Belum wajib pun itu hasil dari Malaysia. Umpama dia kirimkan kita 100 juta. Tapi belum 1 tahun dia simpan uang itu di sana. Belum wajib karena belum haul namanya. Makasih Mas Bagi. Masya Allah. Makasih. Okay. Lanjut. Gimana hukum suami nikah di rantauan? Boleh kalau dia mau kawin. Kan boleh laki-laki kawin lebih dari 1.
Tapi sebelumnya pernah ucapkan talak sama istri sahnya melalui nomor perempuan lain. Jangan-jangan itu orang main-main. Terus suaminya pulang dan dia enggak pernah ucapkan itu. Apa sah talaknya? Enggak dong. Orang yang nelpon-nelpon, orang yang SMS, SMS, yang perempuan yang kepingin ngambil suami Anda yang nelpon, SMS gitu, nggih, bukan suami Anda. Hati-hati, nggih. Iya, suaminya bilang, saya enggak akan ceraikan kamu, mesti saya umpama sudah nikah betul. Nggih. Kan itu jangan terlalu, nggih, sehingga suami nanti akhirnya ngambil putusan, baik kalau gitu saya kawin, kalau seperti ini terus dituduh-tuduh terus dan sebagainya. Jangan sampai suami akhirnya putung ambil keputusan karena selalu dituduh-tuduh hanya betul-betul dia kawin. Jangan, hati-hati, gitu. Jaga perasaan suami dan goda dia, rayu dia, elus-elus dia, supaya dia tidak jadi kawin, tertarik perempuan lain. Masya Allah. Baik. Oh. Ada ngirim nomor doang, tidak dengan pertanyaan. Jangan gitu dong. Tiantunya perketuan. Apa ini? Kok tidak ada tanyaannya? Tega benar. Saya baru baca. Apa arti sabis marabbikal a'la? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, nama Allah Ta'ala. Subhanallah. Demikian pada anda. Tidak dilanjutkan. Mau waktu tertentu. Kalau semuanya mau diterjemahkan dari awal ayat sampai akhir ayat. Satu surat panjang. Baik. Terima kasih hamba Allah dari Rumah Sehat. Oh ya, Rumah Sehat ya. Baik. Itu surah Al-A'la. Kesukaan Maulana Sehat Makfurullah. Jadi ayatnya solat di Masjid Pancor. Baik solat Jumat maupun solat lainnya. Sabisma Rabbikal A'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Dan Nabi SAW suka pakai ayat tadi, surah tadi. Baik solat Jumat maupun solat yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Karena itu Al-Makfurullah suka makinya juga untuk solat berjamaah di Masjid Pancor. Izin bertanya Pak Ustaz, yang dari Bendung Lau, gimana dengan mertua yang tidak berlaku adil? Kok ini terus tanyakan? Seringkali Bu, ya Allah, jangan deh cari masalah, baik-baik saja kepada mertua. Terus sering tanya Bu. Baik, lanjut saja. Tian dari Pringgasela. Izin bertanya, Tuan Guru, apakah memperingati solat Mi'raj di bulan Rajab ini termasuk sunnah atau bid'ah? Mohon penjelasan. Makasih para pendengar. Dengan kita peringati solat Mi'raj, umat Islam tahu sejarah solat Mi'raj, perjalanan Nabi dalam solat Mi'raj. Kita tahu apa yang dialami Nabi dalam solat Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maka perlu diperingati oleh umat Islam. Perlu diperingati supaya tahu tentang kewajiban solat. Sebelum Nabi terima perintah solat, tempat yang maha tinggi, maka Nabi perlihatkan dulu kepadanya berbagai macam pelajaran. Dinuriyahu min ayatina. Memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, kemuliaan kami. Nah, itu perlu diketahui umat Islam. Mana caranya? Peringati solat Mi'raj. Jangan dikit-dikit bid'ah, maulid bid'ah, peringati hijrah Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah. Ya ampun. Padahal itu penting bagi umat Islam. Umat Islam sekarang banyak tidak tahu perjalanan sejarah Islam. Karena itu perlu peringati solat Mi'raj,
perlu peringati Maulid Nabi, hijrah Nabi, nuzul Quran dan lain-lain sebagainya. Yang dikit-dikit bid'ah sehingga umat Islam lebih tahu yang lain, bukan tahu tentang jarah Islam. Gitu dia, nggih. Baik, mari kita peringati Isra Mi'raj. Saya sudah 50-an tahun, nggih, selalu diundang untuk peringati Isra Mi'raj di berbagai tempat. Masya Allah. Saya pernah diundang juga di PT Newmont di Sumbawa Barat. 3 kali menyampaikan dakwah sana. Okay. Kemudian yaitu Taliwang, ibu kota Sumbawa Barat. Jereweh juga pernah di Masjid Besar Jereweh sana. Kemudian di Mataram juga. Okay. Berapa tempat. Dan rangka Maulid Nabi maupun juga Isra Mi'raj. Yang sampai kita dikit-dikit bid'ah peringati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Ya Allah, umat Islam jadi bodoh, tidak tahu tentang sejarah Islam, sejarah perjuangan Nabi SAW. Itu dia kalau semua katakan bid'ah. Baik. Tuan Guru mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Anda juga. Misalnya suami kita ada di Malaysia, nah dari rezeki apa kita wajib zakatkan hasilnya. Tadi sudah Bu Mas bagi, nggih, sudah. Kalau uangnya cukup nisab dan 1 tahun disimpan, nggih, 1 tahun disimpan haul, wajib. Tapi kalau tidak cukup nisabnya atau tidak cukup haulnya, nggih, maka tidak wajib zakatnya. Apa doa sujud dalam solat sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW? Baik, saya ajar. Okay? Di samping subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, ada doa yang Nabi anjurkan. Pertama, kepada orang yang banyak utang. Okay? Kalau dia selalu baca doa ini dalam sujudnya, hutang laksana gunung, Allah nolong kita bayar hutang. Mau? Gitu. Doanya adalah Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Atau Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Andai kata hutangmu laksana gunung, Allah akan nolong kamu membayarkan hutangmu. Kemudian yang kedua, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Untuk mohon ampun pada Allah dibaca juga di dalam sujud. Sebelum bangkit dari sujud, dosa kita sudah diampun Allah. Silakan tambah dengan doa yang lain. Dan Nabi menganjurkan faksak sirupi doa. Banyak-banyak berdoa dalam sujud, maka doa dalam sujud paling kabul. Tapi yang disebutkan Nabi dalam hadis antara lain yang tadi 2. Allahumma kfini bihalalikan haramik waghnini bifadlika amman siwak. Selalu kita baca dalam sujud terakhir. Kemudian yang kedua, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faqaminun ayyustajaba lakum. Insyaallah doa itu akan jadi doa yang kabul, Gitu bunyi hadisnya. Ayo, nggih. Terima kasih kepada Anda bertanya. Mudah-mudahan kabul doanya. Pama doa mohon ampun untuk ibu bapa kita juga dalam sujud, bagus. Mohon keselamatan bagi keluarga kita juga kita baca dalam sujud, boleh. Tinggi. Keselamatan bagi perjuangan guru kita, pama tu Bapak Tuan Guru Bajang dalam perjuangannya mendapat ridha Allah Ta'ala, suksesan dari Allah. Kita doakan dalam sujud kita, boleh, bagus dan bagus. Itu dia, nggih. Terima kasih pada Anda. Baik. Lanjut dan lanjut. Tiang dari desa Sanggerahan mau bertanya, tiang benci sama mertua karena dia suka ngomong kasar dan nyumpak dan dia berat sebelah dengan anak menantu. Kok seperti ini sudah? Nggih? Kenapa begitu? Apa tidak ada usaha dari kita sendiri bagi menantu baik sama mertua kita? Mari kita rendah hati, nggih, tawaduk sama mertua, suka memberi, suka ngasihani, suka syafaatin, suka nanjak dia. Nggih, insyaallah
mertua juga akan baik sama kita. Kan kita sama-sama orang Islam. La yunahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li. Tak beriman seorang kamu, enggak kamu cintai orang lain seperti cinta pada diri sendiri. Cintai mertua. Apa sudah? Cinta mertua. Cintai menantu. Sudah cinta pada menantu. Baru namanya orang beriman. Kalau cinta pada orang lain, seperti cinta pada diri sendiri. Rasanya sepertinya kita belum cinta betul pada mertua. Belum cinta betul pada menantu. Ujungnya hubungan selalu tidak baik. Ingat. Siapa-siapa mutus hubungan, solatnya tidak terima Allah Ta'ala, siapa sampai mati belum akor, maka matinya adalah mati celaka, tidak masuk surga. Ladkhul jannah qati, tidak masuk surga orang mutus silaturahim. Umman yuhajir akhahu fawqa salasin mamata dakhulan nar. Siapa tidak bersapat 3 hari 3 malam, mati masuk neraka. Ayo upaya supaya kita baik sama mertua, baik sama menantu. Dengan keluarga doang dah akor, apalagi dengan orang yang tolong deh. Jangan sampai kita tidak akor selalu dengan keluarga dekat. Menantu wajib bakti pada mertua. Mertua wajib sayang kepada anaknya termasuk menantunya. Ayo. Sudah tidak laksanakan kewajiban kita. Anjam belum. Okay? Tolong. Baik. Tiang Hairani dari Gelora Sikur ingin tanya, apakah bersedekah di bulan Rajab ini pahalanya berbeda dengan pahala bulan lainnya? Makasih. Betul dan betul. Lihat dalam kitab Durratun Nasihin. Kebaikan dikerjakan bulan Rajab nilainya 70 kali lipat ganda. Bulan lain 10, bulan lain 10, sekarang 70. Bulan Syakban nanti 700, bulan Ramadan nanti 1000 kali lipat ganda. Dan umur kita sampai bulan Ramadan bakal liwat dari itu. Hingga kebaikan kita berlipat-lipat ganda pahalanya. Berupayalah untuk bisa bersedekah menurut kemampuan masing-masing. Amin. Allahumma amin. Doakan saya dan masih panjang umur dalam usia saya sekarang 70 masuk 78 tahun. Para pendengar yang muliakan Allah. Baik. Pak Tuan Guru, benarkah sabar itu tidak ada batasnya? Tapi ada juga bilang sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya kalau sabar dalam kebaikan. Okay? Kenapa? Wasabru thawabul jannah. Sabar itu balasannya adalah surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Punya Allah akan berikan balasan pada orang sabar dengan balasan tidak terhingga, tidak terhitung. Pahalanya tidak terhingga. Tapi kalau ya sabar, terus-menerus kita sabar. Okay? Wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha. Suruh keluargamu untuk solat dan kamu harus sabar-sabar. Tak boleh bosan, tak boleh berhenti untuk berlaku sabar, mengajak keluarga, ibadah, solat. Jadi sabar itu jangan ada batasnya. Terus saja kita bersabar menurut kemampuan yang ada. Tidak ada batasnya sabar. Kecuali kalau agama kita dihina orang, tuan guru kita dihina orang, negara kita dihina orang, ya kita harus menentang, melawan. Okay? Baik, makasih kepada Anda. Sabar tidak ada batasnya, harus terus menerus. Wastabir alaiha. Sabar-sabar terus mengajak keluarga untuk ibadah, untuk iman takwa. Baik dan baik. Okay. Pak Tuan Guru, dia mau tanya, kalau mandi junub pakai payung. Maaf. Mandi junub pakai gayung, ya. Berapa gayung kalau pakai pancoran? Harus berapa lama dari Batu Renta? Batu Renta itu kalau tidak keliru ini, ini wilayah Wanasaba ya. Kalau tidak keliru pernah pengajian saya dulu. Sering, bulan-bulan bersama Bapak yang terhormat Mami Tuan Haji siapa sana, kepala desa Batu Rintang, di masjid itu. Betul, Jadi yang ditanya yaitu
kalau kita mandi pakai gayung, berapa gayung? Para pendengar, syarat mandi itu kan air merata ke seluruh tubuh kita. Tidak ada menghalangi air sampai ke kulit kita. Dari kepala sampai rambut, sampai kulit, semuanya kena air secara merata. Tidak ada yang menghalanginya. Berapa gayung? Terserah kita. Tidak ada ketentuan harus 1 gayung, 2 gayung, 1 gayung, 2 gayung. Tidak ada. Yang penting merata air dari kepala sampai kaki. Tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit kita. Apalagi kita sudah pakai sabun dan sebagainya. Kepala kita sudah pakai sampo dan lain-lain. Semuanya tubuh kita, kulit kita kena air. Nah, baru sah kita punya mandi. Kalau kita pakai pancoran. Kalau kita pakai pancoran, berapa lama? Tergantung lagi. Kalau dengan pakai pancoran itu umpama 10 menit, 20 menit, baru merata ke seluruh tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kena air secara merata. Tidak ada tempat yang belum kena air. Maka baru sah mandi kita. Kalau ada yang belum kena air dikit saja, belum sah mandinya. Harus merata, apalagi kita pakai sabun. Pas semuanya nanti kena air. Gitu dia. Jadi arti mandi adalah sainanul ma ila jami'il badan. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada yang tidak kena air. Berapa lama? Tergantung kita. Ada yang lambat, ada yang cepat. Tergantung. Terima kasih Batu Renta. InsyaAllah. Karang Baru ya? Karang Baru, betul. Karang Baru, ingat yang. Karang Baru. Terima kasih kepada pelinggih. Baik. Ya. Kedengaran sampai sana. Ada seorang bapa mewakilkan pernikahan anak putrinya pada orang lain. Sementara sang bapa hadir di acara pernikahan itu. Mohon penjelasan. Wassalam para pendengar. Saya jadi bukti. Saya dulu dikawinkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Pada hari hultah NWDI. Di Abror. Selesai acara hultah di Medan Hultah, para tuan guru diundang untuk hadir menyaksikan perkawinan saya. Wali saya menyerahkan perwakilan pada Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Maka beliaulah yang jadi wali saya. Saya punya wali yang sungguhnya ada duduk di dekat saya. Menyaksikan akad nikah saya yang dilakukan oleh Maulana Syekh. Wali saya tidak disuruh keluar. Meninggalkan arena tempat itu oleh Maulana Syekh. Biarkan dia duduk di dekat saya sebagai pengantin yang dipegang jari saya oleh Maulana Syekh. Beliau mengatakan, lalu senang mengkawinkan kamu dengan titik-titik. Wali ayahnya berwakil pada saya, mas kawin titik-titik. Saya terima nikahnya titik, mas kawin sekian. Itu saya ucapkan. Saya jadi bukti saksi bahwa wali yang berwakil bisa hadir di tempat itu. Maulana Syekh membiarkan saya punya mertua menyaksikan acara tersebut pada tahun 70. Pada tahun 70 dulu. Acara pernikahan saya pada hari hultah. Masya Allah. Saya bersyukur nikahkan oleh beliau sebagai wali, saksikan oleh para tuan guru yang hadir di Medan Hultah tahun 70 dulu. Moga-moga barokah, amin. Allahumma amin. Terima kasih pada anda. Ya. Mohon bertanya, Pak Ustaz, paman saya meninggal sebelum Zuhur. Tapi banyak keluarga yang tidak mau menguburkannya langsung. Mereka tunggu besok selesai Zuhur katanya. Yang kasih tahu tidak boleh. Tapi tiang dikatakan sok pintar. Nabi nganjurkan. Apa sabda Nabi? Asri'u bil janazah. Segera-segeralah kamu selesaikan urusan jenazah. Makamkan jenazah.
Kalau dia orang mulia, orang baik, orang alim soleh, segera dia dapat balasan kebaikan amal solehnya. Kalau dia kurang baik, orang tidak baik, maka kalian segera bebas dari kejelekan, kejahatannya. Apabila seorang meninggal dunia pagi hari sebelum zuhur, sudah dimakamkan. Apabila seorang meninggal dunia habis zuhur, sebelum maghrib, sudah dimakamkan. Itu anjuran Nabi dalam hadis. Ya, tapi kalau ada alasan karena keluarga-keluarga dan sebagainya, mungkin keluarganya belum datang, anaknya belum datang, ayahnya belum datang, mari kita ra'i. Okay? Mari kita mera'inya. Okay? Tenggang rasa hadap keluarga yang perlu kiranya ketemu dulu dengan jenazah orang tua meninggal. Okay? Tidak saya berdosa, tetapi sebaik-baiknya supaya segera dimakamkan. Bukannya dosa, bukannya haram. Okay? Boleh, karena alasan tadi, keluarga belum datang, anaknya belum datang, dan sebagainya. Jangan pernah terjadi, dulu zaman Maulana Syekh Al-Maghfurlah. Ada seorang meninggal dunia. Seorang ibu meninggal dunia. Okay? Kemudian suaminya pergi ke Mekah. Ditunggu suaminya pulang dari Mekah. Sehingga jenazah itu selama 3 hari baru dimakamkan. Oleh Maulana Syekh Al-Maghfurlah mengatakan, mudah-mudahan ini terakhir ada seorang muslimah dimakamkan sampai 2-3 hari baru dimakamkan. Ini yang terakhir. Tak boleh lagi ada yang dimakamkan terlambat sampai berhari-hari baru dimakamkan. Gitu kata beliau dulu pada acara pemakaman takziah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Okay. Baik. Kita lagi para pendengar. Masya Allah. Okay. Semoga Bapak dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Anda juga. Saya mau tanya, kan kita milih presiden tanggal 14 Februari. Okay. Dari sekarang tinggal berapa hari? Okay. 1 bulanan dah. Tapi sekarang ini kita kurang serak. Jangan, okay? Jangan, okay? Tak boleh. Anda tak boleh, okay? Ya, nyebut seperti ini melalui acara ini, okay? Mohon. Yang penting gini. Mari kita pilih menurut hati nurani lah begitu. Okay? Mana yang paling pas, okay? Menurut hati nurani, itu dia. Jangan sebut 1, 2, 3 begitu. Nanti dikatakan kita, pertama kampanye, untuk nombor tentu. Yang kedua merendahkan yang lainnya. Tidak boleh. Saya tidak mau ngambil risiko. Silakan hati nurani Anda lah. Mana yang menurut Anda. Yang penting mari kita pilih orang yang kita nilai orang yang paling pas, paling baik untuk memimpin negara dan bangsa kita. Begitu. Terima kasih kepada peninggi. Jangan diucap-ucap seperti ini. Saya tidak mau mengucapkan seperti ini. Akan menimbulkan masalah. Lihat banyak yang terjadi sekarang ini. Baik, mohon maaf. Silakan pilih menurut hati nurani Anda. The free choice. Baik, terima kasih kepada Anda. Kalau saya ya nurut tuan guru saya mau napit Bapak tuan guru bajang saya turut. Lanjut. Apa bacaan ayat solat tahajud bebas. Mau pakai mana, solat tahajud itu kan 8 rakaat. Berarti 8 ayat Anda baca pilih. Mungkin ayat-ayat dari surah yang juz yang ke-30 atau juz ke-29. Anda pilih di sana, disilakan, bebas. Bahkan andai kata Anda pakai ayat juga kan sah solat tahajud Anda tanpa ayat. Penting baca Fatihahnya. Tapi kalau pakai ayat, silakan. Bagus. Mau ayat yang agak panjang-panjang atau ayat agak pendek-pendekan, dibenarkan semuanya. Bagus semuanya. Selamat solat tahajud. Baik.
orang rajin solat tahajud, sebutkan oleh Nabi SAW. Okay? Alaikum biqiyamil lail innahu min dabbi sholihin qablakum. Kalau kalian solat malam, nah itu adalah amalan orang-orang saleh sebelum kalian. Kemudian solat tahajud itu adalah qurbatun ila rabbikum, dekatkan diri kalian pada Allah. Manhatun anil asam, orang rajin solat tahajud tidak senang berbuat dosa dan maksiat. Kafiratul lidzunub, hapus dosa-dosanya. Dan ada lagi yang paling kita inginkan juga zaman sekarang, mataradatu da'i anil jasadi, orang rajin solat tahajud sehat wa afiyah, badannya, zahir batinnya sehat walafiat. Lo orang rajin tahajud, mau sehat lahir batin, jasmani rohani, rajin solat tahajud, Anda akan sehat menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang umurnya insyaallah. Nggih, gimana tolap terlibat mahat? Ya Allah, nggih. Dikit lagi. Pak Tuan Guru, ayah tiang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia meninggal di bulan puasa. Dia tidak bisa puasa 5 hari. Terus dia mau qadhakan puasanya. Kenapa terlambat? Terus berapa mud kita keluarkan dalam 1 hari? Om jelasan. Bibi Hadi Sombeng. Para pendengar, kalau 5 hari yang diqadhakan 5 hari, ada mengatakan diqadhakan. Mamata walisyamun soma anhu walihu. Siapa meninggal dunia ada puasa belum dikadhakan keluarganya. Tapi ada mengatakan yaitu dikeluarkan fidyahnya saja. 1 hari 1 mud, 5 hari 5 mud, 1 bulan 30 mud. Itu dia nggih. Akibat daripada belum dia qadha 1 hari 1 mud, 5 hari 5 mud, 1 bulan 30 mud. Kurang lebih Bibi Hadi Sombeng. Ya. Sambil kita mohonkan ampun pada Allah. Okay? Moga-moga sehat walafiat Pak Tuan Guru. Amin, amin. Anda juga. Saya selalu dengar Tuan Guru pengajian cuma dari radio saja. Kenapa? Tak kelihatan wajahnya, hidungnya. Okay? Dapat ke pahalanya walaupun dari rumah. Okay? Dari luang tuna. Terima kasih. Kenapa tidak dengar, tidak lihat orangnya? Supaya lebih lengkap. Okay? Kelihatan bibirnya Ustaz. Kelihatan hidungnya. Kelihatan matanya. Kelihatan rambutnya yang putih. Okay? Tidak hanya kedengaran suaranya. Kan pakai Facebook, YouTube. Kedengaran kelihatan sampai Mekah, Madinah sana. Okay? Semuanya datangkan pahala. Nabi bersabda, bertanyalah kalian. Tiap-tiap pertanyaan 4 golongan dapat pahala. Yang bertanya dapat pahala, yang menjawab dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala, yang mencintainya dapat pahala. Itu dia. Sama dengan dosa. Dosa juga 4 golongan dapat dosa. Yang berbuat, yang senang, yang setuju, yang menyaksikan juga dapat pahala. Yang biarkan juga dapat dosa. Orang berbuat dosa, 4 orang golongan 4 dosa, dalam hal pertanyaan 4 golongan dapat pahala. Demikian. Jadi tidak hanya kita yang dapat pahala berbuat kebaikan, tidak hanya kita yang dapat dosa kalau kita berbuat dosa. Orang lain juga ikut. Jangan sampai dapat dosa pahala. Okay? Mudah-mudahan. Baik. Oh, luang tunai ni. Masya Allah, kenapa gitu? Okay? Biasanya hadir sini. Iya. Kok diulang lagi? Nggih. Luang tunai diulang lagi. 2 kali. Nggih, cukup sekali ajalah. Baik. Terakhir. Masih ada tanya yang belum kejawab. Izin nanya. Tuan Guru, menikah menunggu mapan karena dorongan orang tua. Apa nikah untuk meninggalkan maksiat di tengah ujian kita sebagai pemuda besar sekarang ini? Para pendengar, memang nikah itu tidak talk chair, chest plank. Okay? Harus dilihat dulu kemampuan, fisik, mental, ekonomi, kesempatan sebenarnya harus jadi ukuran. Jangan hanya nurutkan keinginan nafsu, tapi belum siap mental, fisik, belum cukup
ilmu, belum cukup ekonomi di kalau kahwin. Terus, tang, tidak ada yaitu sumber ekonomi yang mapan. Nanti kalau kahwin mau makan apa? Makan cinta, kan tidak bisa demikian. Ya harus ada sumber rezeki. Nabi mengatakan, min sa'adatil mar'i, bahagia seorang adalah karena 4. Pertama, punya istri salihah. Yang kedua, punya anak yang taat. Yang ketiga, punya sumber rezeki yang halal. Yang keempat, punya kawan, teman, bergaul, orang soleh-soleh. Bahagialah seorang. Ada yang kurang situ, ekonomi. Jangan dulu tanggi keburu-buru, harus ada ekonomi. Sebab nanti kalau tidak ada ekonomi, saya jadi seorang berbuat dosa karena sulitan ekonomi. Begitu dalam hadis saya sebutkan. Pada anda terima kasih. Dari Aimal ya, dari Aimal. Terima kasih pada anda. Kalau sudah siap ya silakan. Baik para pendengar, ini yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dan terima kasih. Masih ada pertanyaan belum kejawab. 4 pertanyaan mohon dimaklumi. Akhirnya, wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu al-muwaffiq ala hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.